Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'amilin wa imamal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Adik-adik kelas 11 program keagamaan baik putra maupun putri, azakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk KPM daring kita, mata pelajaran akhlak tasawuf. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan yang lalu. Kita sampai di pembahasan makom. Silakan dibuka halaman 15 dan 16. Kita mulai nggih. Al-makom masih berkaitan dengan istilah-istilah khusus yang dimiliki oleh para ahli tasawuf atau para sufi. Makom adalah al-iqamah, yaitu kedudukan. Jadi kalau ada orang mengatakan makomnya ini udah makom nubuah gitu nih, atau makomnya nabi, makom seseorang itu makom ya aulia dan seterusnya. Nah, itu artinya kedudukan gitu nih. Nah, kemudian ada istilah lain namanya al-manzilah. Jadi ada istilah makom, ada istilah al-manzilah. Nah, kalau al-makom itu artinya adalah iqamah, kedudukan. Tapi kalau al-manzilah, manzilah itu apa? Ma yatahaqqaqu bihi al-abdu bi manzilatihi minal adabi wa ma huwa mustaghilun birriyadati lahu. Ma yatahaqqaqu bihi al-abdu, apa yang terwujud dengan ma gitu ya, apa yang terwujud dengan ma tadi. Al-abdu, seorang hamba, bimanzilatihi, dengan kedud atau dengan manzilahnya, ya secara bahasa artinya sama ya, antara makom dan manzilah, kedudukan. Namun dalam istilah tasawuf berbeda gitu ya. Kalau makom yaitu iqamah, tapi kalau manzilah itu mayatahaqqaqu bihi al-abdu bimanzilatihi minal adabi, apa yang terwujud, apa yang terbentuk dengan ma tadi bagi seorang hamba, bimanzilatihi, dengan manzilahnya, minal adabi, dari adab, nama huwa mustaghilun birriyadhati lahu, dan apa yang dia usahakan dengan riyadhah lahu, dengan riyadhah, dengan usaha, dengan bagaimana dia mungkin istighfar, kemudian amalan-amalan yang dia lakukan seperti itu nih. Kemudian wa kullu maqamin yuhaddidu al-manzilata lisalik. Maka kullu maqam, setiap makom, setiap kedudukan itu yuhaddidu al-manzilata lisalik, membatasi al-manzilah, manzilah bagi seorang salik. Nah, jadi gampangannya gini, kalau makom itu mungkin kayak lantai gitu ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya, makomnya manusia biasa gitu ya, kemudian makomnya manusia pilihan, kemudian nanti ada makom nubuah seperti itu untuk para nabi, para rasul gitu ya. Nah, kemudian setiap makom itu untuk naik ke makom, setiap lantai untuk naik ke lantai berikutnya itu kan pasti ada tangga. Kalau tidak ada tangga kan bagaimana, masa mau ya lift mungkin bisa gitu ya. Ya lift pun tetap harus ada alatnya gitu ya. Nah manzilah itu kayak tangganya, itu step by stepnya, itu satu step manzilah, kemudian naik lagi tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat, dan seterusnya. Nah, jadi makom itu kayak lantai yang besar itu, kemudian manzilah itu mau menuju satu makom yang lebih tinggi itu harus melewati manzilah. Salik, kemudian istilah salik itu kan berarti orang yang berjalan gitu kan. Nah, maksudnya orang yang berjalan kepada Allah gitu, orang yang berjalan kepada kebenaran, seorang tasawuf, seorang sufi seperti itu. Hatta yantakila ilal maqam alladhi yalihi, sehingga dia berpindah ke makom atau ke lantai, ke tingkatan yang setelahnya. Jadi kan pasti naik gitu nih. Nah, naik dari satu makom manusia biasa atau bahkan manusia hina gitu nih, kemudian naik ke makom atasnya dan seterusnya. Wa syartuhu, dan syarat bagi makom untuk itu ya, untuk naik itu, alla yaraqiya min maqamin ila maqamin akhar malam yastawfi ahkamu dalikal maqam. Syaratnya adalah seseorang itu tidak akan naik dari satu makam ke makam yang lain, berarti makam yang lebih tinggi, malam yastawfi ahkamu dalikal maqam, kalau belum sempurna hukum-hukum dari makam itu. Jadi
ya untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2 itu lantai 1 itu harus benar-benar selesai dulu nih, naik tangganya itu benar-benar harus selesai dulu naik tangganya baru nanti masuk ke lantai 2 gitu ya. Fa inna man la qana'ata lahu la yasikhu lahu at-tawakkul gitu ya. Karena sesungguhnya orang yang tidak punya qanaah, dia tidak punya perasaan qanaah gitu ya, maka dia tidak bisa sampai ke tahapan atau makom orang yang tawakal gitu ya. Jadi untuk mencapai tingkatan tawakal, seseorang itu harus belajar qanaah dulu, belajar menerima apa adanya, baru nanti bertawakal seperti itu. Waman la tawakkala lahu la yasihu at-taslim. Orang yang tidak punya tawakal gitu ya, tidak akan mencapai derajat taslim gitu. Jadi dari satu manzilah gitu ya. Dari satu tingkatan yaitu tingkatan qanaah, kemudian naik ke tawakal, kemudian tawakal naik menjadi taslim. Taslim itu terima apa adanya gitu ya. Makanya Islam juga dari aslama gitu ya, berarti nerima apa adanya. Nah, taslim seperti itu. Waman la taubata lahu la tasihhu lahu al ibanah. Orang yang tidak punya taubat, tidak bertaubat, maka tidak sah ibanahnya. Kok ibanah? Inabahnya. Inabah itu ya kembali, berarti ya udah ya udah benar-benar total kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian waman la wara'a lahu la yasihhu lahu az-zuhdu. Orang yang tidak punya wara' maka dia tidak akan mencapai derajat zuhud. Jadi kan wara' itu kan berhati-hati gitu kan. Nah, tingkatannya untuk mencapai zuhud seseorang itu harus wara' terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian al-hal. Jadi pembahasan tadi adalah soal makom, kemudian pembahasan berikutnya adalah soal hal. Nah, hal itu apa? Hal adalah amrun zaukiyun. Suatu perkara yang sifatnya itu feeling gitu ya, yang tidak terlihat seperti itu, yang ada di dalam diri gitu ya, perasaan indrawi gitu ya. Yahsulu li syaihi wal murid. Bisa mencapainya atau bisa memperolehnya entah itu seorang syekh atau seorang murid, entah itu seorang guru maupun seorang ya muridnya. Fayata'assaru minhu al-qalbu wal jasadu. Kemudian dengan adanya hal tadi akan berpengaruh kepada hati dan jiwa seseorang. Kemudian hati dan fisik jasad seseorang gitu ya. Lidzalika karena itu qalu dikatakan atau orang-orang ahli tasawuf ini berkata, man dzaqa arafa. Barang siapa yang dzaqa, yang bisa merasakan atau yang mendapatkan hal gitu ya, maka dia arafa akan mengetahui, maksudnya mengetahui Allah, mengetahui dirinya sendiri gitu ya. Wa huwa ahwalul qalbi min ghairi ta'ammudin. Nah, ini adalah kondisi hati. Jadi hal ini adalah kondisi hati min ghairi ta'ammudin, tanpa sengaja. Dalam artian kita tidak bisa mengupayakannya. Walajtilabin biktisabin. Nah, bukan juga usaha untuk memperolehnya. Ijtilab itu ya istalaba, ya ngambil gitu ya, nyari, kemudian iktisab juga berusaha. Mentor bin dari kesenangan atau khusnin atau kesedihan, atau bastin atau kelonggaran hati, ke lapangan hati, atau syaukin kerinduan, atau inzi'ajin atau kegoncangan, atau haibatin ketakutan, atau tiyajin atau ya gelora semangat, seperti itu ya. Nah, jadi ahwal itu mawahib. Ahwal itu benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seseorang itu benar-benar gitu ya. Kemudian wal maqamatu makasibun, dan makom tadi ya, makom yang tadi ya, makom zuhud, makom tawakal, makom lain sebagainya, itu adalah makasib, adalah usaha. Berarti kita bisa mencapai dari satu makom ke makom yang lain. Katakanlah mungkin Syekh Fulan dia sudah makomnya seorang zahid ya, seorang yang berzuhud, orang yang merapati cinta dunia gitu ya. Berarti ada yang mendefinisikan bahwa zuhud itu kan dunia itu hanya di tangan gitu ya, bukan di hati. Jadi kayak misalkan ketipu ratusan juta ya, dia santai aja gitu ya, karena pada hakikatnya dia bukan harta tadi bukan milik dia, seperti itu ya. Nah, untuk mencapai itu kan kita harus warok terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi makom itu makasib, bisa diusahakan, bisa dicapai, bisa diupayakan. Tapi kalau hal tadi murni pemberian Allah. Kemudian salah seorang ulama
berkata, Syekh Abu Bakar Al-Kabidi gitu ya, berkata, Ya'lam annal uluma as-sufiyata hiya ulumul ahwal. Ketahuilah bahwa ilmu tasawuf, ilmu sufi, ilmu sufistik itu adalah ulum ahwal, ilmu-ilmu ahwal tadi gitu. Jadi dalam artian tidak bisa diupayakan gitu, karena upayanya itu dari bawah banget gitu. Maksudnya jauh, untuk mencapai itu tuh sangat jauh. Wal ahwalu mawarisul a'mal. Nah, ahwal sendiri adalah warisan-warisan dari amalan atau amalan kita gitu nih. Makanya untuk ahwal itu memang kita dikatakan tidak bisa mencapai kan, karena tadi ahwal itu mawahib gitu ya. Nah, tapi tetap bisa kita upayakan dengan amalan-amalan, meskipun belum tentu amalan-amalan itu akan memberikan kita kepada ahwal-ahwal tadi. Wala yarisul ahwalu illa man sahihal a'mal. Nah, dan tidak akan mewarisi ahwal, tidak akan mendapatkan ahwal kecuali orang yang amalannya benar. Wa awwalu tasihil amal ma'rifatu ulumiha. Dan awal atau langkah pertama untuk tasihih amal, membenarkan amal adalah ma'rifatu ulumiha, mengetahui ilmu-ilmunya. Maka sekali lagi antara itu semua gitu ya, kedudukan tasawuf seperti itu tidak bisa terlepas dari ilmu-ilmu syariat gitu ya. Wahya ulumul ahkam syariah, yaitu ilmu-ilmu hukum syariah, min usulil fikih, dari usul fikih, wa furu'ihi, dan furu'nya usul fikih gitu ya. Maksudnya furu'nya fikih apa nih? Furu'nya fikih berarti ya fikih-fikih apa dalam kitab, misalkan yang kalian pelajari di madah fikih itu ya, atau dalam fikih sunnah atau fikih madhab lah, itu namanya furu fikih. Min sholat wa siyam, dari sholat, siyam, wasailul faraid, dan semua kefarduan ibadah-ibadah yang nilainya fardu. Ilal muamalat, sampai ke muamalat, kemudian nikah gitu ya, pernikahan, kemudian tolak, kemudian mubayaat, kemudian jual beli, kemudian wasairi ma'ujabahullahu wa nadibalahu, dan semua hal yang diwajibkan Allah dan disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mala ghina abi anhu min umuril ma'ayish, yang la ghina anhu, tidak cukup atau tidak kaya dengannya, tidak cukup dengannya, bihi anhu min umuril ma'ayish, dengannya perkara-perkara kehidupan. Maksudnya hal-hal itu tuh penting dalam kehidupan dan harus kita pelajari. Wa hadhihi ulumut ta'allumi wal iktisab, dan ini adalah ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dan bisa diusahakan. Summa yaqulu ba'da kalami lahu, kemudian beliau Syekh Abu Bakar Al-Kalabidi berkata, setelah berkata seperti itu gitu. Jadi awal untuk tashihul amal adalah ya mempelajari ilmu-ilmunya tadi gitu ya. Jadi untuk memperoleh ahwal itu harus tashih amal. Untuk memperoleh ahwal itu amalannya harus benar. Nah, amalan yang benar itu pertama dengan mempelajarinya. Nah, setelah mempelajari ilmu syariat tadi, ilmu-ilmu amalan tadi, summa alaihi ilmu afatin nafs. Kemudian setelahnya ada ilmu afat nafas, ilmu kerusakan gitu ya, kejelekan-kejelekan pada nafsu gitu ya. Kemudian wa ma'rifatiha atau ma'rifatun nafas, mengetahui nafas, wa riyadhatiha, dan usaha-usaha, ilmu yang belajar tentang usaha-usaha untuk nafas, atau ya seperti istighfar, kemudian tahajud dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian wa tahdibi akhlaqiha, dan usaha adalah mendidik akhlak dari nafas tadi gitu ya. Kemudian wa makaidil adwi, yaitu dan tipu daya musuh atau tipu daya setan gitu ya, harus kita pelajari juga. Wa fitnatid dunya wa sabilil ikhtiraj minha, dan fitnah dunia itu macamnya apa saja, kemudian jalan untuk ikhtiras, menjaga dari fitnah tadi gitu ya. Jadi pertama tadi untuk mencapai ahwal itu harus amalannya benar. Amalan benar itu dengan belajar syariat. Setelah itu baru belajar tentang mungkin tasawuf gitu ya, tentang bagaimana mengendalikan diri, tentang bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana apa saja musuh kita, terus fitnahnya dunia itu apa saja, bagaimana kita menjaga diri dari fitnah dunia, seperti itu ya. Kemudian wahadihi ilmu hikmah, ini dinamakan ilmu hikmah gitu ya. Fa idza istaqamat an-nafsu 'ala al-wajib wa saluha tiba'uha wa sahula 'alaihi islaha akhlaqiha wa tathhira dawahiraha. Apabila
Istiqomat an-nafsu. Nafsu itu sudah jejak gitu ya, sudah lurus, sudah benar. Alal wajib, atas wajib, jadi atas hal-hal yang wajib tadi ya, perkara-perkara fikih tadi, kemudian juga tadi melindungi diri dari hal-hal yang seperti itu tadi. Saluha wa saluha tiba'uha, maka akan mudah, akan benar gitu ya perangainya. Kemudian wasahula alaihi islahul akhlaqiha, maka mudah baginya untuk membenarkan akhlaknya, kemudian watadhiru dawahiriha, dan menyucikan dohir-dohirnya, maksudnya amalan perbuatan kita yang tidak, yang memukul kayak gitu, memukul orang seperti itu, bisa kita sucikan. Wal firagu mimma laha wa azafuha minat anid dunya. Wal firagu mimma laha, dan kita bisa lari dari itu semua, dari nafas gitu ya, dari hawa nafsu. Kemudian wa azafuha anid dunya, dan bisa keengganan nafsu dari dunia, wa i'raduha anha, dan ke penolakan nafas dari dunia. Fa'in dzalika, maka karena itu, maka ketika itu yumkinu lil abdi, mungkin bagi seorang hamba, muraqabatul khawatir, untuk menjaga akalnya atau menjaga ya yang terlintas dalam benaknya gitu ya. Wa tadhiru sarair, dan menyucikan perkara sarair, perkara yang perkara yang tidak terlihat, mungkin ya jiwa kita, menora iri, menora dengki, menora hasud, dan seperti itu ya. Wahada ilmu ma'rifah, ini dinamakan ilmu ma'rifat. Jadi ada ilmu hukum syar'i, kemudian naik lagi dari ilmu hukum syar'i tadi, naik belajar ilmu hikmah, kemudian nanti belajar ilmu ma'rifah, seperti itu ya. Ya mungkin cukup itu saja untuk KBM kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bila ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.